Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Krista Kelvina Risa dengan NPM 200404020011. Saya dari Prodi Akuntansi semester 1 kelas A. Pada video kali ini, saya akan mereview mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan, Identitas Nasional, dan Integrasi Nasional. Pertama, saya akan menjelaskan hakikat pendidikan kewarganegaraan. Kata pendidikan kewarganegaraan itu terdiri dari dua kata. Yang pertama, kata pendidikan, dan yang kedua, kewarganegaraan. Pertama, saya akan menjelaskan kata pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mendirikan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah segala hal yang ikhwal yang berhubungan dengan warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud manusia yang memiliki rasa kebanggaan. Jadi, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang beritikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratif dalam mempersiapkan diri demokratif yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Lain, terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk direkturasi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan identitas nasional secara historis, sosiologis, dan politik. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran masyarakat sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebaktian nasional. Yang kedua, secara sosiologis, identitas nasional telah dibentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila. Materi yang ketiga ini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Saya akan menjelaskan pengertian dari integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses pemersatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Itu tadi pengertian dari integrasi nasional. Sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis integrasi nasional. Ada 4 jenis integrasi nasional. Yang pertama, integrasi bangsa yang menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, integrasi wilayah yang menunjukkan pada masa pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi etnik atau massa menunjukkan pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai-nilai pada kelompok elit dan massa. Yang ketiga, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang terinteraksi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama.